Terdapat binatang kecil namun cekatan menurut Alkitab. Semut. Semut binatang yang tahu mempersiapkan hari depan. Amsal 30 ayat 25. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Walaupun semut ini dikatakan lemah, penulis Amsal menyebutnya bijak, karena semut tahu kapan waktunya untuk bekerja dan mengumpulkan makanannya untuk persediaan. Bayangkan saja, jika semut tidak bekerja pada musim panas dan menampung makanannya untuk persiapan di musim hujan, yang mana di musim tersebut mereka tidak bisa bekerja. Semut akan mati karena tidak bisa mencari makanan. Sikap mengantisipasi hari depan ada dalam perilaku semut. Tuhan mau kita belajar kepada semut-semut ini. Betapa cepatnya juga semut hadir ketika dia mengetahui ada peluang untuk mendapatkan makanan. Kita harus belajar seperti semut yang tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan baik. Ada banyak orang yang mundur ketika melihat bahwa kesempatan yang terbentang itu membutuhkan pengorbanan, dan akibatnya mereka melewatkan peluang dan kehilangan kesempatan. Ingatlah bahwa kesempatan pun merupakan sebuah berkat dari Tuhan. Tuhan seringkali tidak serta-merta menyediakan ikan, tapi Dia menyediakan pancing dan jala agar kita bisa menangkap ikan. Kita akan melewatkan begitu banyak kesempatan dan membuang waktu sia-sia dalam hidup jika kita hanya bersungut-sungut dan duduk menunggu. Pelanduk adalah binatang yang tahu mempertahankan diri. Amsal 30 ayat 26. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk adalah binatang kecil, lemah dan mangsa yang empuk bagi hampir semua jenis hewan pemakan daging. Tetapi pelanduk diistimewakan karena ia cekatan dalam mencari tempat perlindungan. Pelanduk menyadari kelemahannya sekaligus mengetahui kekuatan sebuah bukit batu yang bisa menjamin keamanannya untuk berlindung bila bahaya datang. Tidak ada satu binatang buas pun yang sanggup merobohkan bukit batu untuk menangkap mangsanya, termasuk pelanduk. Pelanduk mengerti tentang pentingnya suatu perlindungan yang teguh. Daud adalah seorang yang seringkali dipandang remeh oleh para lawannya, mengingat ia memiliki banyak kelemahan ditambah pula ia memiliki postur tubuh yang tidak terlalu besar. Namun ia tahu kepada siapa ia harus berlindung. Bukankah ia yang seringkali memanggil Tuhan semesta alam sebagai bukit batu perlindungannya? Belalang binatang yang tahu mengatur dirinya sendiri. Amsal 30 ayat 2. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang termasuk binatang yang hebat. Ia diperbandingkan secara langsung dengan manusia yang selalu harus diatur oleh raja. Artinya, jika manusia tidak ada yang mengaturnya, maka biasanya akan terjadi kekacauan. Belalang tidak harus diatur. Mereka adalah makhluk yang sudah teratur, mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Perhatikan saat mereka terbang, sekalipun dalam jumlah ribuan ekor, apakah ada yang bertabrakan dan jatuh atau gagal terbang. Belalang itu begitu teratur, sehingga pada saat sedang terbang pun mereka begitu teratur. Tuhan merindukan kita memiliki kehidupan yang teratur. Jangan hidup dalam kekacauan oleh sikap kita sendiri. Istirahat teratur, bekerja dan belajar dengan teratur, makan dengan teratur, berpikir dan berkata dengan teratur serta memiliki kehidupan rohani yang teratur. Keteraturan adalah cermin atau perwujudan hikmat Tuhan dalam hidup kita. Cicak yang lemah dan sabar. Amsal 30 ayat 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Cicak memang lemah, bahkan mudah kita tangkap dengan tangan,
tetapi cicak bisa berada di istana-istana raja. Cicak memang lemah, tetapi dia tahu cara menggunakan kelebihan yang diberikan Tuhan kepadanya. Cicak bukanlah binatang yang buas dan membahayakan, tetapi cicak justru berguna karena memakan serangga-serangga yang merugikan. Cicak tidak terburu-buru dalam memangsa. Mereka sangat tenang dan sabar. Manusia seringkali tidak sabar dalam menghadapi sesuatu. Menunggu sebentar saja bisa membuat emosi meledak. Kita gampang panik dan terburu-buru, akibatnya kita sering salah dalam mengambil keputusan. Kesibukan kerja dan banyaknya aktivitas seringkali menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersabar. Coba renungkan ada berapa banyak peluang yang baik dalam hidup ini tetapi kemudian terlewatkan begitu saja hanya karena kita tidak sabar dalam meraihnya. Persiapkan hari depan di dalam perlindungan Tuhan, hiduplah dengan teratur, dan sabar, karena Tuhan sedang merancangkan yang terbaik bagi kita umat-Nya.